Selamat siang, salam sejahtera dari kelompok D. Saya Ronaldo Hartono Arbi. Lalu di kelompok saya ada Niko Yeremia dan juga Renaldi Nelwin, Ceka Pradipta, Erika, dan Tania. Di sini kita akan mempresentasikan perusahaan Piwon, PTBA, sama MAPI. Nah, dari profil perusahaan sendiri, Mitra Adi Perkasa, yang disingkat jadi MAPI, merupakan salah satu retailer yang menyasar segmen menengah ke atas dengan brand Starbucks, Sport Station, Planet Kids, dan Kids Station, Sogo, dan banyak lagi. Perusahaan ini IPO di BI tahun 2004 dengan saham mayoritas dimiliki PT Satya Mulia Gemilang dengan kepemilikan saham 51%. Hingga akhir 2020, total gerainya mencapai 1.800 outlet. MAPI kami yakini akan terus tumbuh seiring tingkat konsumsi masyarakat yang terus naik. Berikutnya, profil perusahaan PT Pakuwon Jati Tbk. Yang pertama, merupakan perusahaan properti dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia, yakni mencapai 26 triliun pada 2020. Yang kedua, Pakuwon memiliki recurring income terbanyak dibanding emiten properti lainnya dengan banyaknya hotel, mall, apartemen, dan lainnya. Yang ketiga, mengelola mall-mall besar seperti Pakuwon Mall Surabaya, Tanjungan City Mall, Kota Kasablanka Jakarta, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pemegang saham utama yakni Pakuwon Arta Niaga sebesar 68,68%. Yang kelima, recurring income yang besar membuat kemampuan menghasilkan pendapatan PWON sangat baik karena tidak akan takut kehabisan lahan layaknya properti lainnya sehingga prospeknya sangat bagus. Nah, di sini perusahaan Bukit Asam atau yang disebut PTBA merupakan BUMN yang 65,9% sahamnya dikuasai oleh Inalum. Bergerak di bidang penjualan dan pengolahan batubara, termasuk menciptakan gasifikasi batubara nantinya dan masuk ke industri coking coal. BUMN ini sangat loyal dalam pembagian dividennya, karena selama 3 tahun terakhir nilai payout ratio selalu di atas 75% dengan yield lebih dari 11%. Kebutuhan energi di Indonesia meningkat tiap tahunnya seiring pertumbuhan produk dan pertumbuhan ekonomi sehingga pasar batubara dalam negeri dan Asia sangat baik. Return aritmatika dan geometric monthly. Dari ketiga perusahaan tersebut, MAPI, Pewon, dan PTBA, return aritmatika MAPI di dalam 1,9%, lalu turun menjadi 1,2% di return geometrik, dan Pewon di return aritmatika 0,75%. Dalam return geometriknya ada di dalam 0,18%. Lalu PTBA return aritmatikanya 3,17% dan return geometriknya 2,46%. Dari tabel terlihat secara monthly saham PTBA mencapai 2,46% secara bulan, diikuti MAPI sebesar 1,24% dan Pewon sebesar 0,18%. Di sini dijelaskan tentang beta, variance, dan standar deviasi saham dari ketiga perusahaan. Didapat
menjelaskan beta saham perusahaan MAPI sebesar 1,725 dengan varians 0,0139 dan standar deviasi sebesar 11,79%. Sedangkan perusahaan Pakuwon dengan beta saham 1,671 dengan varians 0,0107 dan standar deviasi 10,32%. Yang terakhir PTBA dengan beta saham 1,202, varians 0,0154 dan standar deviasi 12,4%. Nah, dari tabel di atas bisa dilihat beta terbesar dimiliki oleh perusahaan MAPI, yaitu 1,725. Artinya, jika terjadi kenaikan atau penurunan IHSG, indeks saham gabungan, maka saham MAPI akan mengalami perubahan terbesar mengikuti arah IHSG. Lalu semakin besar beta saham pada kondisi pasar bullish akan sangat menguntungkan karena harga sahamnya akan naik lebih besar. Sebaliknya, ketika pasar dalam keadaan turun justru menjadi kerugian karena penurunannya akan lebih besar daripada IHSG. Ya, standar deviasi terbesar dimiliki oleh PT BA yakni sebesar 12,4%, diikuti MIPI sebesar 11,79% dan PWON sebesar 10,32%. Standar deviasi yang semakin besar menunjukkan resiko yang semakin besar atau harga sahamnya saat sangat volatil. Tetapi tentunya makin besar resiko akan semakin besar potensi return yang dihasilkan. Sehingga dapat diketahui saham PTBA memiliki volatilitas tertinggi dan resiko yang relatif besar dibanding MIPI dan PWON. Lalu yang selanjutnya ada return variance standar deviasi portofolio. Kami memilih bobot MAPI sebesar 40%, PWON 15% dan PTBA sebesar 45%. Nah, saham MAPI bobotnya 40%, PWON 15%, PTBA 45%, dan return geometriknya MAPI memiliki 1,2%, PWON 0,18%, dan PTBA 2,46%. Sedangkan return aritmatikanya MAPI memiliki 1,95%, PWON memiliki 0,75%, PTBA 3,17%. Return portofolio metode geometriknya 1,63%. Return portofolio dalam kurung metode aritmatika 2,32%. Variance portofolio 0,95%, standar deviasi port 9,77%. Return varian standar deviasi portofolio dengan bobot yang kami tentukan diperoleh return monthly portofolio sebesar 1,63% atau return tahunan sebesar 12 kali 1,63% sama dengan 19,56% dengan standar deviasi 9,77%. Portofolio yang kami bangun cukup baik karena memiliki return yang jauh di atas risk, sehingga dengan resiko yang terukur kami bisa memperoleh return yang cukup besar. Portofolio yang paling efisien dari saham MAPI yaitu berbobot 40%, 30%, lalu 40% lagi, lalu naik ke 40% dan naik lagi ke 50%. Sedangkan PWON 15%, turun ke 10%, lalu naik ke 20%, naik lagi ke 20% dan turun lagi 20%. PTBA 45%, naik ke 60%, turun lagi ke 40%, turun lagi ke 30%, dan tetap di 30%. Monthly return berbobot di 1,63%,
lalu naik ke 1,87%, lalu turun lagi 1,52%, lalu turun lagi ke 1,34%, dan naik di 1,40%. Yearly return dalam 12 bulan di 19,56%, lalu naik ke 22,44%, lalu turun lagi ke 18,24%, dan turun lagi ke 16,8%, dan naik tipis 16,80%. Standar deviasinya dari 9,77%, lalu naik ke 11,50%, turun lagi ke 7,99%, lalu naik lagi ke 8,36%, dan naik tipis ke 8,45%. Gap between return and standard deviasi 9,79%, lalu naik ke 10,94%, lalu turun ke 10,25%, lalu turun lagi ke 7,720%, dan naik ke 8,35%. Dari perhitungan di atas, return saham Monthly terlihat yang paling optimal adalah kombinasi dengan bobot MAPI sebesar 45%, sedangkan Pewon sebesar 25% dan PTBA sebesar 30%, karena menimbulkan gap terendah antara return dan standar deviasi. Sekian presentasi dari kelompok D. Terima kasih Miss Rita